This is Miss Firda and welcome to my channel. Oke anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang personal and possessive pronouns. Sambil menyimak video ini, kalian bisa membuka buku kitab kalian halaman 18. Oke, let's go. Oke guys, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita akan melakukan warming up. Nah, warming up kali ini kita akan membaca sebuah cerita. Miss Firda akan membacakannya untuk kalian. Kalian juga ikut membacanya dari rumah ya. Let's read a story about John. Hello, I would like to introduce myself. My name is John. I am a student. I live in Manchester with my family. My father is Mr. James. He is a doctor. My mother is Miss Jenny. She is a teacher. I have an older sister. Her name is Jessica. I also have a younger brother. His name is Jack. Anyway, we have same hobby. Our hobby is watching movies, but our parents have different one. Their hobby is gardening. Oke guys, setelah kita membaca cerita tadi, kita akan mulai belajar tentang personal pronouns. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu personal pronouns? Personal pronouns are same with subject pronouns. Nah, jadi personal pronouns itu sama dengan subject pronouns. Nah, subject pronouns itu dalam bahasa Indonesia sama dengan kata ganti orang. Jadi, kata yang menjelaskan tentang orang. Atau lebih mudahnya kalian bisa menyebutnya orang gitu saja. Jadi, contohnya misalnya aku, kamu, mereka, ayah, pak guru, bu guru, dan seterusnya ya. Personal pronouns are usually at the beginning of a sentence. Nah, personal pronouns ini biasanya terletak di awal kalimat. Look at the table. Nah, ini adalah contoh personal pronouns yang paling sering kalian jumpai dalam kalimat berbahasa Inggris ya. Jadi ada I, you, they, we, he, and she. Sebenarnya ada beberapa contoh lain dari personal pronouns ini. Misalnya nama orang ya, for example John seperti tadi ya. John, kemudian James, and then Jessica, itu juga termasuk dalam personal pronouns. Oke, supaya kalian dapat memahami personal pronouns dalam kalimat, yuk kita cari contohnya bersama-sama dari cerita yang sudah kita baca tadi. Oke, jadi di sini Miss akan menampilkan lagi cerita yang tadi sudah kita baca. Nah, coba kita perhatikan beberapa kata yang berwarna oranye. Kita mulai dari kalimat pertama, baris pertama ya. Di situ ada I would like to introduce myself. Nah, di situ ada I. Nah, maka I di situ adalah personal pronouns ya. Nah, kemudian ada lagi I'm a student. Nah, I lagi. Nah, itu juga termasuk personal pronouns. I live in Manchester with my family. Ada I lagi, berarti itu juga personal pronouns. Oke. Kemudian he is a doctor. Nah, he di situ juga termasuk personal pronouns. Oke. Lalu ada she is a teacher. She. Nah, she di situ termasuk personal pronouns. Kemudian I have an older sister. Ada I lagi. Nah, maka I di situ termasuk personal pronouns. Kemudian I also have a younger brother. Nah, maka I lagi, berarti di situ termasuk personal pronouns. Kemudian kita ke paragraf selanjutnya. Di situ ada we have same hobby. Nah, we di situ berarti dia termasuk dalam personal pronouns. Oke, setelah kita memahami bagaimana contohnya personal pronouns dalam kalimat,
sekarang kita belajar possessive pronouns. Oke? Possessive pronouns show an ownership. Nah, jadi possessive pronouns itu digunakan untuk menjelaskan tentang kepunyaan. Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan kata ganti kepunyaan. Apa itu kata ganti kepunyaan? Nanti kita lihat di contohnya supaya kalian lebih jelas ya. Possessive pronouns are usually followed by nouns. Nah, biasanya possessive pronouns ini diikuti dengan kata benda. Misalnya namaku, namamu, namanya, kemudian rumahku, rumahmu, rumahnya. Nah, itu adalah contoh-contoh possessive pronouns. Oke? Look at the table. Nah, jadi personal and possessive pronouns itu saling berhubungan ya. Jadi kalau personal pronounsnya itu I, maka possessive pronounsnya menjadi my. Jadi kalau kalian misalnya berkata seperti ini, I am John, misalnya seperti di cerita tadi. Nah, maka jika kalian ingin mengucapkannya dengan versi yang berbeda, menggunakan possessive pronouns, kalian bisa mengucapkannya seperti ini, my name is John. Nah, keduanya artinya sama ya. Yang satu tadi I am John, sedangkan yang ini my name is John, sama ya. Oke, kemudian you, maka possessive-nya menjadi your name misalnya ya. Kemudian ada they, maka possessive-nya menjadi their names ya. Kemudian ada we, maka possessive-nya menjadi our names misalnya ya. Lalu di situ ada he, maka possessive-nya menjadi his name. Oke. Kemudian ada she, maka possessive-nya menjadi her atau misalnya her name ya. Ini Miss di sini memberikan contoh name saja semuanya, tapi sebenarnya bisa dipakai untuk benda apapun. Misalnya my bag, your book, their family misalnya. Kemudian our house boleh ya. His, apalagi misalnya his pencil atau misalnya her friends, sama saja ya, boleh. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke contohnya. Oke, sekarang coba kita cari bersama-sama contoh possessive pronouns dalam cerita yang sama. Oke. Nah, di sini Miss akan menampilkan cerita yang sama ya, tetapi dengan pembahasan yang berbeda, warna yang berbeda juga ya. Sekarang kita akan belajar mencari possessive pronouns ya, kata ganti kepunyaan. Jadi menunjukkan sesuatu benda yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, kita lihat dari baris pertama yang berwarna biru. Nah, di situ ada my name is John. Nah, namaku ya. Maka itu kita sebut possessive pronouns ya, karena ada my di situ, my name. Oke. Kemudian baris kedua, I live in Manchester with my family. Nah, saya tinggal di kota Manchester dengan keluarga saya. Nah, my family, keluargaku. Nah, jadi John itu mempunyai keluarga yang tinggal di Manchester. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, my father is Mr. James. Nah, ayahku namanya James. Ya, jadi John ini mempunyai ayah, namanya James ya. Jadi my father is Mr. James. Oke. Oke, selanjutnya, my mother is Miss Jenny. Nah, John juga mempunyai mama, namanya Jenny ya. Jadi my mother, mamaku namanya Jenny ya. Oke, kemudian nah, di situ ada her name. Her name is Jessica. Nah,
bagaimana kita bisa tahu kalau ini menggunakan her? Nah, kita lihat di kata sebelumnya. Nah, atau kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu berarti I have an older sister. Nah, ya. Jadi John di sini bercerita bahwa dia itu mempunyai kakak perempuan. Nah, karena kakak perempuan, maka kita menggunakan she. Nah, karena she berarti possessive pronouns-nya tadi adalah her. Nah, makanya di sini menjadi her name is Jessica. Oke, namanya Jessica, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di situ ada his name. Nah, namanya. Oke, cara yang sama kita lihat di kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya itu ada I also have a younger brother. Nah, jadi ternyata selain mempunyai kakak perempuan, John juga mempunyai adik laki-laki. Nah, karena laki-laki, maka sama dengan he. Nah, he itu possessive pronouns-nya adalah his. Nah, makanya di sini ada his name is Jack. Namanya Jack. Oke. Nah, kita ke paragraf selanjutnya. Nah, di situ ada our hobby, ya. Hobi kita, kegiatan yang kita suka. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau di sini menggunakan our? Nah, karena di kalimat sebelumnya, ya, itu ada we. Ya, anyway, we have same hobby. Nah, kita mempunyai hobi yang sama, hobi kita. Nah, ya, makanya di sini menggunakan our hobby. Oke. Kemudian kalimat yang paling bawah, their hobby is gardening. Nah, ini perhatikan ya, their hobby, hobi mereka. Nah, mereka ini siapa? Kita lihat di kalimat sebelumnya. But our parents have different one. Nah, ternyata hobi orang tua John itu berbeda dengan hobi mereka, dengan saudara-saudaranya tadi, ya. Our parents, tetapi hobi orang tua kita itu berbeda. Nah, hobi mereka, nah, makanya di sini menggunakan their hobby. Oke? Oke. So to make it easier, let's look at the table to make you study easier. Nah, supaya kalian dapat memahami personal dan possessive pronouns dengan lebih mudah, coba perhatikan tabel yang muncul berikut ini. Nah, ini gambaran yang sangat mudah untuk kalian memahami personal pronouns dan possessive pronouns. Oke? Kita mulai dari personal pronouns ya. Di personal pronouns ada I am John. Nah, maka possessive pronouns-nya menjadi my name is John. Jadi dua kalimat ini mempunyai arti yang sama, ya. Cuma caranya berbeda, versi kalian untuk mengungkapkannya itu berbeda ya. Oke, selanjutnya you are James. Nah, kemudian posesifnya menjadi your name is James, ya, sama. Kamu adalah James, kamu itu James. Kemudian di posesifnya namamu James. Nah, sama saja ya. Oke, selanjutnya they are Jessica and Jack. Nah, mereka itu namanya Jessica dan Jack. Nah, kemudian di posesifnya their names are Jessica and Jack. Nama mereka itu Jessica dan Jack, ya. Jadi sama saja, dua versi atau dua cara yang berbeda tetapi artinya sama ya. Oke, next. We are James and Jenny. Kemudian posesifnya menjadi our names are James and Jenny. Nah, ya, sama. Kemudian he is James. Nah, kemudian posesifnya menjadi his name is James. Oke. Oke, yang terakhir she is Jenny. Nah, maka posesifnya menjadi her name is
Jenny. Oke? Jadi ini supaya kalian bisa mempelajarinya dengan lebih mudah ya. Okay, so what we have learned today? Today we have learned about first one is personal pronouns. Nah, jadi hari ini kita telah belajar mengenal personal pronouns atau subject pronouns ya. Antara lain ada I, you, they, we, he, and she ya. Yang biasanya letaknya ada di awal kalimat ya. Oke, selain itu kita juga belajar tentang possessive pronouns. Nah, possessive pronouns itu menjelaskan tentang kepunyaan ya. Jadi kata ganti kepunyaan. Misalnya adalah my name, my brother, your sister, their family, our hobby, his name, and her name ya. Seperti itu, oke? Okay guys, so to make sure that you really understand the lesson today, untuk memastikan bahwa kalian benar-benar memahami materi yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, maka ada tugas untuk kalian. The assignment is do the exercise on page 15, 16, and 18. Jadi kerjakan tugas yang ada di buku kalian di halaman 15, 16, dan 18. Oke? Good luck. Thank you. Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will help you to understand English better. See you on the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.